momen yang pernah kami laluin di satu tempat, tiba-tiba muncul, entah itu di pikiran saya atau di mimpi saya. Dan pasti ada sesuatu yang terjadi setelah saya keinget apa yang kami laluin bareng-bareng saat itu gitu. Kayak misalnya, saya sama Akiva sering banget ngedate di MRT. Terus waktu itu saya mimpi, dan besokannya tiba-tiba ada kecelakaan kereta di MRT. Terus juga saya sama Akiva sering banget ke pusat kesenian, kita sering nonton teater, kita sering baca di perpustakaan. Dan kemarin banget saya lewat di depan pusat keseniannya, terus tiba-tiba hari ini saya tahu pusat kesenian itu kebakaran. Dan gimana saya bisa ngelewatin semua itu, gimana saya bisa ngelupain Akiva kalau setiap jengkal yang saya laluin, setiap aktivitas yang saya lakuin, itu selalu ngingetin saya sama dia. Dan sekarang ditambah dengan selalu ada kejadian yang terjadi setelah itu. Oke, tadi Abe udah cerita gitu ya bahwa Abe naik MRT, Abe ke teater gitu, ingat selalu sama beberapa hal tadi. Jadi sekarang apa sih yang Abe rasain? Sedih, kenapa saya sesusah itu untuk bisa move on dan lupain semuanya tentang dia. Dan kesel banget karena semua hal yang saya suka, semua aktivitas yang biasa saya lakuin sama dia akhirnya nggak bisa saya lakuin lagi karena semua itu ngingetin saya sama dia. Oke, berarti tadi Abe cerita, Abe sedih, Abe kesel gitu, dan ternyata yang bisa disimpulin Abe pengen banget ya bisa ngelakuin apa yang biasanya Abe lakuin, naik MRT, ke teater gitu ya, tanpa keinget-inget lagi sama Akiva. Oke, aku tahu pasti susah banget ngejelasinnya. Tapi sebelum bareng Akiva, pasti kan Abe punya hal-hal yang biasa Abe lakuin sendiri, yang menurut Abe tuh dirasa nyaman banget. Nah, biasanya apa sih kalau dulu sebelum ada Akiva yang Abe lakuin supaya ngerasa nyaman? Biasanya Mbak, saya suka melakukan dialog gitu sama diri saya sendiri untuk meyakinin kalau saya tuh bisa ngelakuin hal-hal yang mustahil deh buat saya lakuin gitu. Misalnya, saya nggak pernah bisa nari, tapi ada satu kesempatan yang mengharuskan saya untuk nari. Jadi saya suka kasih afirmasi positif dengan ngomong sendiri. Dan seringkali juga saya tuangkan ekspresi atau apa yang lagi saya rasain itu jadi sebuah gambar. Bertahun telah kita lalui dengan berbalas pesan setiap saat. Kau selalu menjadi tempat aku untuk bercerita. Begitupun sebaliknya, kini kau pergi tinggalkan ku sendiri, takkan kembali. Ku harus bisa terbiasa tanpamu, ku bisa terbiasa tanpa kamu. Harus bisa terbiasa tanpamu, ku bisa terbiasa tanpa kamu. Ku relakan semua yang terjadi, tidak lagi karena ku sesali. Ku langkahkan kedua kaki ke
Ku bisa terbiasa tanpa kamu. Saat kita masih berdua, kita selalu saling bersandar. Saat tak lagi bersama, tak perlu saling salahkan. Tak lagi hadapi berdua, bukan berarti bertengkar. Kita sudah tak bersama hanya karena kita tak bisa satu. Abe, aku nggak jadi nikah. Sebiasa tanpamu.